Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Informatika semuanya. Kembali lagi bersama saya, Nova Rizko, di podcast Himatif atau Talkatif. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial karena ini mukanya Fakultas Sains dan Teknologi. Atau kita bisa bilang Jajaka Sains dan Teknologi. Kebetulan Jajaka Sains dan Teknologi ini anak dari IF juga, angkatan 2020. Nah, di sini kita kedatangan saudara Kang Aksal. Gimana Kang Aksal? Apa kabar? Sehat? Halo Kang, apa kabar? Sehat juga. Gimana Kang Alhamdulillah, kabarnya? sehat-sehat. Alhamdulillah sehat, Sal. Sekarang lagi di mana nih lokasi? Lagi di Bandung nih. Tadi itu ke Bandung, sampai di Bandung tuh asaran sih, dari Tasik. Oh, dari Tasik. Hari ini tuh baru dari Tasik ya? Iya, dari Tasik. Itu baru sampai Keren. sini. Ini aku pengen tahu dulu dong. Mungkin teman-teman juga ya, Mbak, yang masih belum kenal karena baru menjadi jajaka di sini. Boleh kenalin dulu nih, Kang Aksal tuh siapa dan seperti apa sih orangnya, Kang Aksal? Mangga, Kang Aksal. Oke. Halo teman-teman semuanya. Kenalin, aku Aksal. Nama panjangnya Muhammad Aksal Sirwasodik. Saya tinggal di Tasikmalaya. Tapi sekarang lagi di Bandung ya, tapi sementara sih, kemungkinan bulan Januari atau Februari menetap di Bandung. Kuliah di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, tadi juga udah di spoiler ya. Aku jurusannya di Teknik Informatika angkatan 2020. Itu Kang. Salam kenal semuanya. Salam kenal juga nih. Aku juga baru pertama kali nih ngobrol sama Aksal. Jadi masih meraba-raba seperti apa ini orangnya Aksal. Karena kita baru lihat tuh ya lewat ini aja sih, lewat kompetisi di Mojang Jajaka Invest sama di ini Asara Saintek. Itu Iya, maksudnya tuh sama juga. kepilih jadi maksudnya bahasan kejajakaan ya. Itu kamu tuh sebelumnya apakah udah ada basic di SMA-nya, ada Mojang Jajaka pernah ikut, atau ini benar-benar pengalaman pertama kali kamu? Jadi Ya, sebenarnya kalau disebut pengalaman pertama sih enggak ya. Soalnya waktu SMP itu aku sempat ikutan Mojang Jajaka gitu. Cuman si kompetisinya itu di dibungkus yang berbeda gitu. Kalau di SMP itu awal-awal ikutan Mojang Jajaka di Fakultas Saintek gitu, di ranah universitas gitu. Cuma kalau misalnya awal atau pertama kali itu enggak, waktu SMP pernah. Terus waktu di SMK ikut juga, ikut Mojang Jajaka, cuma di situ tuh tapi nggak ada catwalk gitu, cuma udah wawancara doang gitu. Jadi kayaknya tiap SMP SMK itu beda banget sih, tapi yang aku rasain lebih lebih apa ya, lebih kompetitif di kuliahan sih gitu. oh, ini kerasa ya di apa di kuliahan. Emang tadi juga disebutin kalau waktu SMA tuh ada interview ya, interview aja. Nah, kalau nggak ada catwalk Hmm. maksudnya ya. Nah, kalau di kuliahan terutama Ya, sebenarnya kuliahan kalau di dunia kuliahan kalau offline tuh ada catwalk. Cuman karena kita online jadi catwalknya mau gimana. Nah, itu. iya, iya. Nah, jadi apa bedanya nih sama yang SMK kalau misalnya kalau misalnya cuma interview doang, kalau misalnya nggak ada catwalk juga sama. Iya juga sih. Soalnya ya emang sekarang kan online ya, jadi kurang tahu gitu seluk-beluk Mojang Jajaka di Fakultas Saintek tuh kayak gimana gitu kan. Soalnya ya online gitu. Jadi yang kemarin dilaksanain juga kayak misalkan video bakat itu kan online, terus interview juga online. Terus ya paling yang kayak di SMP di SMK kan ada di SMP itu kan ada catwalk. Nah, kirain di Fakultas Saintek tuh nggak ada kayak gitu, tapi ternyata
dengar barusan dari Akang kalau misalnya offline tuh ada. Ada itu Waduh. acara gede asalnya kalau offline mah. Hmm, iya iya. Sama ya di apa sih Aksara Saintek juga. Iya, maksudku Invest yang ya, invest. Mojang Jajaka yang Aksara Saintek sih. Kalau buat di Invest itu buat nyiapin ini apa namanya calon pejuang buat berjuang di Aksara Sainteknya gitu. Hmm, Jadi yang gede yang tapi puncaknya di Aksara Saintek. hmm, tapi overall sama kali ya yang offline sama yang online. Ya, iya sih. Kalau untuk bobotnya ya, bobot yang dicari sama sih. Nah ini ngomong-ngomong masalah bobot dan persiapan. Ke waktu itu Aksal nih persiapannya apa aja waktu kepilih jadi ya mulai dari awal lah dari persiapan mau ikutan Mojang Jajaka Invest. Terus habis itu kan Invest. kepilih jebolan lanjut ke Aksara itu apa aja sih yang disiapin? Iya iya. Jadi yang aku siapin dari awal dulu ya. Itu tuh sebenarnya bukan aku yang jajaka. Cuman dari ketua angkatan 20 terus teman-teman dari angkatan 20 tuh mempercayai aku gitu buat jadi delegasi jajaka angkatan 2020. Nah, awalnya aku nolak gitu. Kenapa nolak? Soalnya waktu persiapan tuh sebenarnya agak mepet juga sama kegiatan yang lain. Dulu tuh ada pengabdian, jadi kayaknya nggak bisa deh gitu. Cuman ya teman-teman apa bukan maksa sih, jadi kayak lebih mempercayai gitu. Jadinya ya udah deh daripada ngecewain teman-teman gitu kan. Ya udah jalanin gitu. Terus ada info apa pemilihan Mojang Jajaka di jurusan di Teknik Informatika namanya kan Invest ya. Nah, kata panitia tuh ya suruh apa masukin berkas, ada CV juga, ada esai. Nah, di situ bikin esai tentang apa ya, literasi teknologi gitu. Intinya kayak gitu gitu. Soalnya emang temanya hampir selaras lah apa yang aku buat gitu di esai itu. Terus disuruh bikin apa video bakat. Nah, di situ awalnya bingung tuh, bimbang. Nggak tahu gitu bakat sendiri itu apa. Terus ditanya lah ke temen, nah, kira-kira bakat kurang naonnya gitu. Terus kata temen-temen tuh, kan kamu di seni gitu. Oh ya udah deh, kayaknya puisi gitu. Tapi pas dipikir-pikir, kalau puisi terlalu ini sih terlalu monoton gitu, ya udah deh main alat musik gitu kan. Terus aku bikin video drum cover gitu, lagunya Bendera Coklat. Itu sama teman-teman dibantu juga kayak apa yang kameranya, terus yang rekamnya. Itu tuh H-1 ke Bandung. Nah, misalkan sekarang hari Senin bikin video apa bakat. Nah, besoknya ke Bandung. Nah, tadinya tuh gak bakal sempet ini malam-malam ini bikinnya. Soalnya ya ada keperluan juga di Bandung. Jadinya harus bagi-bagi gitu di situ. Tapi alhamdulillah sih di situ beres jam 8 malam. Nah, dari situ langsung diedit, besok pagi diupload. Terus interview kan biasalah itu basic kalau misalnya di di Aksara Saintek juga ada interview. Nah, di situ excited juga sih, cuma tegang gitu. Wah, udah lama nggak ikut apa ya, nggak ikut kayak Mojang Jajaka gitu. Tapi interview overall alhamdulillah sih karena ketenangan gitu, terus kesiapan juga. Nah dari situ eh, ya udah itu gak expect sih keterima gitu. Jadi juga keluar jadi pemenang Jajaka di Invest. Itu kan peserta lainnya itu Kang Sultan ya, Sultan Abdul. Itu wah keren juga sih. Itu Kang Sultan lihat di G Drive itu video bakatnya keren, terus lihat interviewnya juga keren kan, ada dicantumin video interviewnya di G Drive ya. Ya itu jadi gambaran juga buat aku apa maju ke Aksara Saintek gitu kan. Apa yang teman-teman di delegasi informatika itu
kayak program-program apa yang mau dilakuin itu aku tampung gitu, sama nanya ke teman-teman bahwa apa sih yang harus ditingkatin gitu di Fakultas Saintek. Nah dari situ mulailah rancang gitu kan udah tahu nih yang keluar jadi pemenang di Jajaka di Invest. Nah langsung ngerancang gagasan yang mau aku tawarin gitu buat maju ke Jajaka Aksara Saintek. Nah di Aksara Saintek, wah di situ benar-benar kompetitif banget sih. Soalnya dari semua jurusan itu ada kan, dari agro, dari elektro, semuanya punya. Mau Mojangnya, mau Jajaka, itu wah keren. Dari video bakatnya kan ditampilin di IG, terus waktu isi materi itu pada aktif sih. Tapi aku juga ikutan aktif, jadi apa ya, naik gitu semangatnya. Sama rekan aku juga Mojang dari informatika dan ada Indah namanya. Nah dari situ udah tuh kayaknya wah ini harus fokus gitu biar hasilnya memuaskan. Awalnya aku menang gak menang, yang penting aku udah ngelakuin yang terbaik gitu buat Himatif, buat teman-teman dan buat fakultas gitu. Apapun siapapun yang keluar jadi pemenang, jadi Jajaka, jadi Mojang, ya itu yang terbaik gitu buat kita semua. Tapi ya hak qadarullah, waktu apa ya, kegiatan orasi. Nah, di situ tuh 14 orang tuh masih utuh waktu orasi itu. Nah, di waktu orasi juga ada langsung ada pemilihan grand final gitu, 3 pasang. Nah, alhamdulillah nih aku ikut gabung gitu di 3 pasang itu. Nah, yang Indah temen dari informatika sebagai Mojang ya gugur gitu karena memang kompetitif banget kan. Nah, di situ waktu kejadian aku masuk grand final, aku tuh sebenarnya lagi di jalan kan, lagi nganterin ibu lagi sakit. Nah, jadinya dari pagi jam 8 sampai jam 10 kalau nggak salah itu di rumah Zoom. Cuman buru-buru langsung nemenin ibu lagi sakit ke dokter. Pukul 11 ditelepon nih, standby ya Aksal, siapa tahu nanti masuk grand final tuh kan. Ya pas ibu aku ke dokter, ya aku minggir dulu nyari dulu tempat di masjid buat ikut kegiatan Zoom meeting lagi gitu, yang grand final. Nah, diumumin itu terus langsung ada pertanyaan dari juri buat 3 pasang ini. Nah, itu kan campur aduk ya, ekspresi sama kondisi aku gitu yang awalnya kaget gitu karena ibu sakit, terus ini seneng juga masuk grand final. Nah, dikasih pertanyaan, ya aku fokus aja gitu waktu ngejawab pertanyaan-pertanyaan itu, karena emang dari awal itu udah gitu tancepin fokus kata teman-teman tuh. Waktu di Zoom juga kan banyak teman-teman dari IF, dari angkatan 20, 21, 19, 18 itu pada komen gitu di chat, wah semangat semangat, jadinya aku makin semangat. Nah di situ udah deh, tinggal nunggu pengumuman kalau nggak salah. Itu tuh pengumuman tuh waktu apa ya, lupa. Oh ini apa, closing ceremony seminggu yang lalu itu, tepat hari Sabtu kalau nggak salah. Di situ langsung diumumin, wah ini keren sih. Wah tadinya nggak terlalu ekspektasi yang tinggi ya, soalnya ini kompetitif banget gitu. Lagian kan siapapun jadi jajakannya, siapapun jadi mojangnya, ya tetap gitu. Kamu Saintek 1 gitu kan. Gitu sih. Panjang banget ya. Aja banget sih. Benar-benar kayak perjuangan tuh tidak akan mengkhianati hasil ya, kelihatannya sampai Benar-benar.
Wigger dulu ke masjid tadi. Makanya waktu aku kan juga ikut nonton tuh waktu ikut nonton kamu grand final itu. Kok ini Axel kayak di mana? Apa di luar kosannya gitu. Ternyata di masjid ternyata. Waktu grand Iya, final itu teman-teman kan juga memang pada ngomen soal di mana gitu. Waduh, lagi di masjid. untung teman-teman kamu ini ya, apa support itu benar-benar support gitu. Solid lah informatika mah, solid. Wah, Hadap mantap mantap, sakti sampai kan, sakti. taktis pisan. Awalnya iya, awalnya gugup Sampai sih, Bang, asli. Gugup soalnya wah agak agak kacau juga gitu. Tapi lihat semangat dari teman-teman juga, ya semangat teman-teman aja udah semangat, apalagi aku gitu harus semangat gitu. Gitu sih. mantap, kepantik lah. Sampai kagum sih aku waktu kamu bikin video persiapan yang ini ya, cover drum juga kan aku sempat ngeliatin tuh, karena aku panitia invest juga. Oh ini si Axel anak band gitu, kata aku tuh keren, ternyata dibantuin sama teman-teman angkatannya juga. Mantap lah. Iya, bikin drum cover gitu. Itu mepet banget, Kang. Bikin videonya juga 4 kali tag. Itu awalnya nggak latihan tuh. Latihan cuma 3 putaran doang gitu lagu itu tuh. Nah, yang keempatnya langsung di video, ya udah jadi gak jadi, ya udah gitu. Beres. Tapi untung gitu pas tag yang terakhir tuh alhamdulillah lancar. Cuma ya emang kalau kalau ada yang itu sebenarnya ada yang salah gitu. Ya. Cuman overall mah keren lah itu mah kelihatannya juga. Kalau semenjak nih berarti udah jadi Jajaka Saintek. Ada mungkin 2 minggu mah ya? Ada 2 minggu atau baru seminggu? Seminggu. Wah, udah seminggu jadi Jajaka di Saintek Baru ini. seminggu. Apakah ada perubahan atau pengaruh yang berbeda nih ke kamu sendiri, dari mulai teman-teman mungkin atau dosen atau mungkin dapat teman baru juga dari luar jurusan? Ya, itu eh kerasa banget sih. Soalnya yang kemarin tuh kan niat awal juga buat naikin atau meluas networking gitu kan. Biar punya teman-teman yang baru, terus bisa lebih kenal deket sama dosen gitu. Itu kerasa banget sih. Kayak misal aku lebih banyak kenal juga sama teman-teman agro, terus elektro, fisika, kimia, pokoknya semua jurusan yang ada di Saintek itu wah excited sih. Terus juga ya emang kalau memperluas networking itu punya nilai estetika yang amat mewah ya. Jadinya biar kita tuh nggak stuck aja gitu si komunikasi itu nggak di situ terus nggak sama itu terus tapi kita bisa berkembang gitu dan siapa tahu juga kan teman-teman yang lain punya inovasi yang bagus terus bisa kita tampung bisa kita dengar juga bisa kita kolaborasiin buat diri sendiri ataupun buat orang lain itu sih itu yang penting banget terus dosen-dosen juga waktu ngajar ada sih ya beberapa dosen itu wah ini di kelas ini ada jajaka gitu soalnya dari sebelumnya juga malu sih gitu digituin tuh jadi kayak wah itu aku beneran jadi jajaka nggak sih wah gini banget gitu tapi ya maksudnya seneng gitu kan tapi apa ya jadi ada tanggung jawab juga gitu ada beban yang harus dipinggul di bahu gitu kan ya jadi jajaka juga bukan bukan apa ya bukan cuma kepengennya sih bukan cuma jadi icon gitu tapi menjadi kayak ibaratnya obor gitu kita jadi obor harus nerangin semua jurusan yang ada di fakultas gitu. Harus merangkul harus harus bareng-bareng gitu kan ya gitu terus ya dari emang apa definisi dari jajaka juga kan emang apa ya pemuda gitu kan kayak proses regenerasi itu tuh dilakukan demi akar dari awal atau perwujudan dari generasi muda yaitu kita gitu di Fakultas Saintek gitu. Nah sebisa mungkin ya eh, aku gitu sebagai jajaka bisa apa ya jadi pelopor gitu dalam hal yang emang benar-benar baik gitu insya Allah dan bisa
insya Allah juga bisa mempresentasikan citra positif gitu dari aspek-aspek tersebut gitu yang ada di Fakultas Saintek gitu sih Kang. Bener banget sih, aku mau nanya itu malah ke kamu, Sal. Jadi begitu udah kepilih jadi jajakan nih di Saintek, nah itu tuh kedepannya tuh mau gimana lagi? Apakah udah aja cukup jadi icon atau muka Saintek ya bisa dibilang? Atau nanti tuh kayak misalnya kayak apa ya, dari Saintek ada program nih, kayak ada proker ini, nanti tuh dari Moka tuh bantu-bantu buat ya bantu-bantu ya ini ya bantu-bantu juga apa ya mempublikasikan lah hal-hal tersebut. Nah itu tuh sampai sampai situ atau sampai mana nih kalau udah jadi jajaka Saintek tuh? Enggak sih. Nah, apa ya, rencana rencana aku tuh sama teman-teman yang khususnya yang Mojang juga yang terpilih, Teh Ilawati dari matematika. Jadi gini, aku tuh kan ada amanah juga ya dari Mojang Jajaka tahun sebelumnya gitu yang belum terrealisasikan, yaitu membuat paguyuban Mojang Jajaka Saintek. Nah, paguyuban Mojang Jajaka Saintek ini tujuannya apa? Nah, tujuannya ya kan itu namanya paguyuban ya, otomatis kita ada keluarga gitu Mojang Jajaka. Nah, tujuannya itu buat kayak kita tuh sebagai penyambung lidah gitu antara eksekutif dengan mahasiswa gitu atau legislatif eksekutif ke mahasiswa gitu. Jadi nggak terlalu ribet. Kemudian juga kan di Mojang Jajaka ada delegasi tiap jurusannya ya Kang. Nah, itu bisa direpresentatifkan gitu. Kayak misal kalau misalnya ada kegiatan bisa nampung bareng-bareng. Nah, terus rencana yang lain sebenarnya ada 3 ya gagasan yang aku tawarin itu sebagai apa jajaka. Yang pertama itu solusi sistemik. Nah, ini tuh kayak mendukung sistem-sistem agama, sosial, pendidikan, tapi enggak menghilangkan kebudayaan itu sendiri. Nah, kita kan di Fakultas Saintek, kebudayaan kita di biasanya itu kan misal nih, di hari Rabu. Rabu itu kan rebo make batik. Nah, itu kan budaya ya, budaya Fakultas Saintek yang harus dipertahankan gitu. Nah, itu rencana aku juga pengen gitu mempertahankan lagi gitu dan meningkatkan lagi budaya rebo make batik itu. Nah, terus yang kedua itu solusi teknis. Maksudnya itu ikut berperan. Aku ikut berperan gitu. Terus mengapresiasi dan membantu yang berwenang gitu pada permasalahan yang ada di lingkup fakultas. Misal ada kegiatan, misalnya dari sosial masyarakat Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Saintek. Misalnya ada donasi. Nah, itu ikut berperan gitu kayak misal publikasinya, terus brandingnya, itu kayak biar mengajak lah intinya, mengajak menjadi pelopor dan pelapor gitu, menjadi 2P. Kemudian yang ketiga itu solusi karya. Nah, yang solusi karya ini yang sama kayak tadi solusi sistemik. Ini tuh mengangkat kembali budaya saintek mengenai rebo make batik. Nah, ini karyanya gitu. Solusi sistematiknya tadi nggak menghilangkan esensi dari kebudayaan, agama, sosial, dan pendidikan. Nah, solusi karyanya yaitu mengangkat kembali budaya saintek mengenai rebo make batik. Nah, selain itu juga dari solusi karya ini pengen memperbaiki gitu komunikasi antar jurusan satu dengan yang lain. Pengen ada diskusi juga apa keluhan dan permasalahan yang ada gitu di setiap jurusan. Ya, itu bisa antara dua. Yang pertama diskusi, terus mencari kesepakatan atau sharing gitu. Yang kedua, kita bisa bareng-bareng menyelesaikan masalah dengan komposisi tertentu gitu. Karena setiap jurusan kan memiliki komposisi yang berbeda-beda ya. Otomatis jurusan itu yang tahu gitu. Yang lebih tahu. Misal aku kan IF ya. Terus misalkan ada permasalahan di agro. Nah, aku juga nggak bisa sewenang-wenangnya membereskan permasalahan yang ada di jurusan lain gitu.
tapi kita sharing gitu. Gitu sih Kang. Terus aku juga sempat kepikiran gini sih. Ini kan kita transisi ya dari online ke offline. Terus kita juga udah punya adik baru gitu. Adik-adik gemes gitu kan, angkatan 2021. Nah, pasti tidak terlepas dari culture shock. Nah, makanya aku tuh ada niat gitu buat kayak sharing session tentang gimana sih cara beradaptasi buat kita kuliah offline gitu. Nah, itu juga masih tahap pertimbangan sih, soalnya Mojang Jajaka itu nggak bisa independen, Kang. Nah, itu tuh harus ada kayak istilahnya fasilitator gitu. Jadi, buat saat ini gitu, sampai sekarang, aku sebagai Jajaka sama Mojang yang lain, yang dari tiap jurusan, itu menunggu Dema Fakultas, khususnya di bidang senior, buat menaungi kita gitu. Karena Jajaka dan Mojang terpilih nggak bisa independen gitu, nggak semena-mena kita bikin paguyuban, kita langsung bikin program ini itu, tapi kita selaraskan dulu dengan program Dema Fakultas gitu, biar lebih terarah gitu dan menyeluruh gitu sih Kak. Mantap, keren bisa sih buat agak agak ironi juga ya dulu waktu itu sekarang Axel pengennya apa ya namanya memberikan penerangan cara adaptasi dari masa online ke offline. Dulu waktu zamannya aku adaptasinya dari offline ke online gitu. Tapi bener juga. Beda ya, jadi beda. Beda. Jadi kan generasi kami mah pengennya offline lagi gitu. Dan udah lama banget udah pegel ini online. Tapi bener juga kalau Apalagi tadi aku kata sih, Axel, gimana? apalagi aku juga kan angkatan 20 kan belum pernah belajar offline gitu kan. Sekarang juga cuma beberapa orang doang gitu. Jadi gitu perlu juga. Iya itu, wah suasana waktu offline tuh bener-bener enak lah. Waktu dulu juga aku waktu semester 1, semester 2 kan masih offline. Emang bener-bener rematik tuh bener-bener rematik gitu. Jadi pas hari Rabu tuh ya mahasiswa-mahasiswanya tuh pada pakai baju batik di fakultas tuh. Ya terutama maba-mabanya ya, yang masih pada nurut gitu. Menurut Nah, waktu tadi kata Axel, Mojang Jajaka tuh nggak bisa independen. Nah itu bener banget. Kalau dulu waktu pengalaman aku dulu di SMA juga ada Mojang Jajaka. Nah, itu fasilitatornya tuh sama OSIS gitu. Nah, nanti kalau kata menurut pribadi aku sih ya, kalau buat apa namanya program-program atau rencana-rencana Aksal sama atau enggak keluarga besar Mojang Jajaka ini fakultas keren banget sih itu kalau misalnya bisa terrealisasikan dan bisa misalnya dinaungi sama senior di fakultas gitu ya. Keren bisa. ini Nah, ini juga palingnya harus gimana? ini juga harus apa ya, banyak harus punya banyak dukungan juga dari teman-teman gitu sih. Kalau misalnya kita punya program bagus tapi kita gak didukung juga, ya mau gimana gitu. Jadi semangat aja. Ya itu mungkin waktunya aku sebagai ini ya dari Himatif mungkin ya terutama Advokom promosi. Kalau misalnya ada butuh kayak gitu bisa kontak Astika, nanti insya Allah dibantu. Nah buat teman-teman juga yang dari di sini kalau misalnya ada yang berprestasi atau ada yang punya masalah di dalam dunia perkuliahan bisa banget nih kalau misalnya emang seangkatan nih sama Aksal ya ngomong ke Aksal, nanti dari Aksal disampaikan ke Astika. Atau kalau mau langsung chat Astikanya juga boleh chat Astika. Nah itu ngomong-ngomong nih, jadi pengen nawarin juga ini. Ini kira-kira tahun depan atau nanti kalau misalnya Himatif oprek lagi, kamu mau ada niatan masuk Himatif dulu atau mau langsung ngejar ke Dema nih? Sebenarnya aku mau spoiler dulu ya. Sebenarnya aku sekarang tuh lagi di Dema ya, di Dema Fakultas di bidang sosial masyarakat. Nah, kalau misalnya Oh udah nanti masuk ada Dema tuh, oprek Himatif, keren. ya insya Allah. Soalnya ya, aku juga berawal dari jurusan. Iya, aduh. Mantep lah, udah masuk Soalnya Dema aku apa? juga, Lanjutin ke Dema. waduh, enggak. Gimana nanti aja sih. Waduh. Tapi kalau misalnya ada oprek Sukses pisan pokoknya mah. HMJ gitu kan.
kalau misalnya ada oprek HMJ sih, ya insya Allah kalau misalnya ada rezekinya. Terus ini juga antara aku mau ngelanjutin lagi gitu di bidang sosmed gitu. Soalnya emang regenerasi gitu Kang. Jadi insya Allah lah gimana nanti. Ya ini mah adaptasi dulu lah buat kamu kan angkatan 20 nih. Adaptasi dulu lah. Dunia kuliah offline itu benar-benar beda lah sama online. Benar-benar. Wah, makasih banget nih buat Aksal, sukses terus ya buat menjadi dan memajukan Saintek, menerangi semua jurusan yang ada di Saintek. Nah, Amin, buat amin. dari Aksal nih, apakah ada pesan-pesan nggak nih buat para pemirsa yang mendengarkan dari seorang Oke, yang jajaka Saintek, anjay. So, anjay. Aduh, jadi isin, Pokoknya gini sih, buat teman-teman, kalau misalnya kita jadi manusia gitu, kita harus ingat, ibaratkan hidup itu kayak sebuah buku gitu. Lembar pertama itu kelahiran, lembar terakhir itu kematian. Nah, tiap lembaran itu harus ada kegiatan-kegiatan yang kita jalani. Sekelam apapun hari kemarin, nah masih ada hari ini dan besok buat menulis karya yang lebih baik lagi, buat improve diri lebih baik lagi gitu. Karena sesuatu yang istimewa itu kan layak untuk ditunggu kan, meski harus memakan banyak waktu. Jadi apapun, gimana pun masalahnya, pasti ada solusinya, pasti ada hal yang achievement yang baik gitu buat diri sendiri gitu sih. Tetap semangat juga. Dan aku juga masih belajar. mantap Pokoknya pisan. semangat. Quotes-nya ini ya, senja sekali anak senja ternyata. Ya udah, Ini atur atur nuhun pisan buat Aksal udah mau nyempetin waktunya dan juga sharing-sharing pengalaman jadi jajaka di sini di podcast Himatif. Semoga bisa bisa menjadi ini ya, bisa jadi media juga buat Aksal, publikasi mungkin ke teman-teman ya. Istilahnya lah branding lah, ini Aksal nih pilih jadi kamu jajaka tahun ini tuh Aksal. Dan juga bisa ya. memantik teman-teman juga buat lebih lebih semangat lagi lah dalam hidupnya seperti yang tadi dikatakan. Aku juga mau Makasih bisa ngucapin makasih banyak. Makasih banyak ke Advokom, ke Himatif, yang udah banyak kontribusi ngedukung aku gitu sebagai jajaka, sampai akhirnya terpilih di jajaka Fakultas Saintek. Pokoknya, wah, keren, pokoknya sakti. sakti pasti atau pasti mengawal kalau ada yang keluar wah kalem aja. Atur nuhun pisan ya Aksel udah mau nyepetin, aduh bolak-balik aku atur nuhun. Buat teman-teman juga makasih banget yang udah mau dengerin sampai saat ini. Dan kalau misalnya emang teman-teman merasa ini penting dan misalnya teman-teman yang lain juga harus dengar, boleh banget nih di-share. Makasih juga buat jajaran Dema fakultas yang udah di sana merealisasikan atau mempercayakan jajaka ke Aksal gitu. Insya Allah lah amanah, yakin kita kawal ya. Ya ya udah kalau gitu saya tutup aja sampai di sini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.